model terbaru disingkat AB. Nah, nanti kita lihat nanti di mana perbedaannya ya. Nah, ini. Jadi dikelompokkan atas dua, product cost, period cost ya, biaya produk maksudnya dalam rangka menghasilkan produk atau barang jadi. Ini adalah period cost, itu biaya periode, artinya ini biaya periode langsung beban, langsung masuk di income statement sebagai beban ya, mengurangi pendapatan. Kalau product cost itu tidak otomatis dia langsung jadi beban ya, kecuali sudah terjual barangnya gitu ya, atau barang jadinya. Nah, ini product cost, kalau kita bikin batasnya ini product cost, ini hubungannya ke sini ya. Product cost ini ya. Ini ke sini dia. Ke sini product cost appear on the income statement when the goods are sold ya. Itu. Muncul di income statement ya, tampil di income statement. Jadi artinya sudah jadi beban ketika barang itu, goods itu maksudnya barang jadi ya, finished good, terjual. Sebelumnya, sebelum terjual, prior to that time, they are stored. Sebelum terjual, maksudnya goods tadi, finished good tadi, maka mereka ada di balance sheet, atau sekarang statement of financial statement ya. Statement of financial position, sebagai persediaan. Gitu. Jadi ini bisa dua, dia belum jadi beban, artinya dia sebagai persediaan, belum ya, sebagai persediaan akhir di neraca, atau di laporan laporan posisi keuangan. Kalau ini, kalau sudah terjual, dia langsung di income statement gitu. Ini income statement. Kalau sudah terjual ya, ini dia langsung di income statement ya. Nah, ini saya bikin gede ya, langsung di income statement ya. Nah, sementara ini period cost ya, saya bikin warna ini aja merah ya, period cost. Nah, dia langsung di income statement. Semuanya langsung di income statement ya. Langsung di income statement. Langsung dia di income statement. Jadi, period cost itu langsung semuanya di income statement. Semuanya, yaitu beban administrasi dan umum, beban penjualan atau marketing, commercial expense sama itu. Namun product cost itu sebagai income statement jika sudah terjual, are sold, barang, when the finished good, kalau ditambahkan finished good are sold. Namun sebagian lagi dia sebagai persediaan yang tidak terjual, yang unsold ya. Jadi kalau yang di persediaan berarti dia belum beban, masih dia sebesar harga pokoknya, cost ya. Kan cost dulu, jadi cost baru ini nanti berubah jadi beban, kan gitu ya. Beban. Ingat ya, cost, beban. Cost itu harga pokok atau biaya, beban itu ini adalah expense ya. Expense. Beban. Gitu. Jadi di sini dia bisa sebagai cost, yaitu di persediaan akhirnya di neraca, bisa sebagai beban jika sudah terjual ya, sold. Ini sold ya, jika sudah terjual. Ini sold ya, jika sudah terjual. Oke, kita teruskan dulu. Waktu kita terus ini ya, tinggal 20 menit lagi. Nanti biar kelihatan di mana sih bedanya traditional costing system dengan activity based costing. Nah, dengan traditional costing ini nggak ada masalah sih kalau yang direct labor ini ya, direct labor dan direct material ini sama aja, nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah ini factory overhead ini yang jadi masalah. Jadi ini maksudnya supaya lebih akurat ya penentuan factory overhead-nya itu gitu, penentuan cost dari factory overhead itu ya, biaya overhead pabrik itu. Nah, the problem comes with factory overhead. Ya. Ini mudah ditelusuri, namanya direct labor, direct material, dia mudah kan. Berapa jam tenaga kerja langsung bekerja kali tarifnya kan gitu, untuk kayak kemarin untuk mengerjakan suatu job ya. Direct material juga
berapa banyak untuk mengerjakan satu job misalnya gitu ya. Sedangkan period cost ini udah langsung dia sebagai beban, nggak ada masalah juga di sini. Ini yang merah ini yang jadi masalah, problem. Ini masalahnya sekarang. Makanya muncul itu activity based costing itu agar problemnya itu lebih akurat gitu ya. Bisa penyajian harga pokok untuk barang jadi itu lebih tepat. Terutama jika ada misalnya, apalagi ya sekarang ini kan barang jadi itu umumnya lebih dari satu ya. Oke. Jadi terus ya kalian terus berlatih soal-soal ya. Nah, selain pertemuan kita di Teams. Nah, jadi traditional costing itu katanya hanya menggunakan rate ya, satu rate ya. Satu rate aja ya, satu rate, satu tarif ya. Satu rate untuk mengalokasikan overhead ini. Jadi overhead tadi factory overhead sama itu, manufacturing overhead, indirect cost sama ini. Satu rate. Nah, kalau traditional costing satu rate ya. Di mana rate ini katanya seringkali didasarkan kepada direct labor dollar ya. Berapa dolar yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung atau berapa jam tenaga kerja langsung bekerja atau machine hours ya, kayak kemarin kita di job pakai machine hours. Apanya itu untuk menentukan budgeted indirect cost rate ya. Jadi one rate ini maksudnya menentukan rate untuk overhead. Jadi budgeted indirect cost rate ya, budgeted manufacturing overhead rate, budgeted factory overhead rate. Kayak kemarin itu kan ada X dan Y-nya, ada pembilang, ada penyebutnya. Ya, jadi ada budgeted indirect cost, berapa dianggarkan dalam satu periode, satu tahun misalnya, berapa dianggarkan atau ditaksir base-nya itu, cost allocation base. Misalnya kita gunakan kayak kemarin di job order, machine hours, ini jam mesin. Jadi bisa juga yang lain sebagai apanya, cost allocation base-nya itu ya, penyebutnya ya, gitu, pemicu biayanya. Jadi rate ini didasarkan kepada direct labor ya, dolar dan direct labor hours. Ini masuk akal karena dahulu ya, sebelumnya tenaga kerja ini adalah komponen utama ya dari biaya ya di early manufacturing plant itu dahulu gitu ya. Sebelum sekarang adanya komputer ya, kecanggihan teknologi ya dan sebagainya ya, robot dan sebagainya. Permasalahannya itu katanya di tradisional ini ya, permasalahannya itu adalah manufacturing process and product. Nah, kalau kita menggunakan traditional costing ini tidak sesuai lagi maksudnya dengan sekarang ini, karena proses produksi itu ya dan produk-produk yang dihasilkan itu sekarang lebih kompleks ya, maksudnya lebih kompleks, lebih banyak, lebih dari satu gitu ya. Akibatnya akan terjadi overcosting. Overcosting itu harga pokok dari suatu barang jadi itu bisa lebih tinggi over. Bisa juga lebih rendah dari yang seharusnya gitu loh, dari yang seharusnya. Nah, untuk itulah kita menggunakan activity based costing ya. Itu ya. Terus. Nah, sekarang ini saat ini ya, makanya muncullah 2 days itu maksudnya saat ini ya. Jadi proses produksi itu ya, proses produksi itu saat ini ya, proses produksi itu adalah lebih kompleks ya, lebih kompleks ya, lebih kompleks maksudnya itu ya lebih rumit dan lebih canggih gitu ya, lebih otomatis ya, otomatis ya. Ya, jadi ya dengan menekan tombol-tombol menyentuh mesin-mesin produksi itu bisa bergerak kira-kira begitu. Often make more than. Nah, saat sekarang ini kecenderungannya bahwa perusahaan itu memproduksi lebih dari satu macam produk ya. Ya. Jadi dengan menggunakan direct labor ya, itu artinya direct labor
labor hours, ya, misalnya jam mesin, itu poor allocation base, ya, tidak bermutu, ya, allocation base-nya itu tidak bermutu untuk perhitungan factory overhead, ya. Karena kekomplekan daripada manufacturing proses, maka digunakan activity based costing, ya, activity based costing untuk mengatasi itu, ya. Jadi activity based costing ini adalah suatu pendekatan untuk mengalokasikan overhead. Maksudnya supaya lebih teliti, ya, lebih teliti. Tradisional juga mengalokasikan, tapi ini lebih teliti gitu loh. Diupayakan supaya jangan terjadi overcosting dan undercosting atas suatu barang jadi, ya, atas barang jadi itu yang diproduksi. Activity. Nah, di sini nanti kita harus buat itu daftar aktivitas, ya. Inilah biaya, is an event that incurs cost. Adalah peristiwa, kegiatan, ya, kejadian, activity, ya, aktivitas, ya, yang adalah peristiwa yang menyebabkan timbulnya biaya. Kemudian ada pemicu biaya. Jadi pemicu biaya itu ada situ tadi. Yang jadi cost driver pemicu biaya itu adalah yang mempunyai hubungan sebab akibat langsung dengan sumber daya yang dikonsumsi, ya. Dengan sumber daya yang dikonsumsi, mempunyai hubungan, ya, gitu. Gitu, ya. Jadi kalau diproduksi satu unit, misalkan direct materialnya Rp20.000, kalau 2 unit Rp40.000. Itu namanya memiliki direct cause relationship, direct cause and effect relationship. Jadi berhubungan langsung gitu, ya. Ada hubungan sebab akibat, cause and effect, ya. Sebab akibat, ya. Ya. Sebab disebabkan oleh adanya tadi peningkatan penjualan dari satu unit, peningkatan produksi dari satu unit ke 2 unit, maka sumber dayanya juga yang dikonsumsi, ya, itu bahan baku, bahan langsungnya meningkat. Katakanlah kalau membuat kemeja 1 meter, kalau dua potong kemeja, dua kemeja, berarti ya 2 meter. Kalau harga per meter 20.000, berarti kalau mau produksi 2 kemeja, kalikan aja kali 2, Rp20.000 kali 2, Rp40.000. Itu namanya direct cause and effect relationship, ya. Oke, kita lanjutkan karena waktu kita tadi udah lama juga kita tadi mengerjakan quiz tadi, ya. Jadi kita ya agak main cepat dikit, ya. Nah, activity based costing, ABC step, langkah-langkahnya, ya, langkah-langkahnya itu. Jadi kita harus menentukan dulu cost drivernya, cost driver dari overhead itu. Apa-apa saja itu harus kita tentukan ini cost drivernya apa. Apa-apa saja cost drivers, kan lebih dari satu. Kemudian cost pool, ya, cost pool, ya, cost pool, ya, pool dikelompokkan, ya, dikelompokkan. Biaya yang sifatnya sejenis dikelompokkan, dibuat dalam suatu pool biaya, ya, pool biaya, cost pool, ya. Jika pemicu biayanya sama, jadi dikelompokkan dalam satu biaya, ya. Ini kita bicara ini activity based costing ini adalah untuk overhead, ya, ingat, ya. Kan overhead yang jadi masalah, ya, overheadnya, ya, gitu. Kemudian overhead cost itu dialokasikan ke salah satu dari activity cost pool. Cost poolnya nanti akan lebih jelas, ya, kelihatan di sini. Overhead rate, nah ini juga, ya, sama kayak tradisional overhead rate. Kita harus membuat overhead rate-nya, ya, ya, overhead rate-nya, ya, budgeted overhead rate, ya, gitu, ya. Umumnya perusahaan menggunakan budgeted overhead rate, ya, atau budgeted indirect cost rate, sama itu, ya. Budgeted factory overhead rate, budget manufacturing overhead rate, sama itu. Jadi perusahaan selalu membuat budgeted factory overhead rate, ya, yang dianggarkan. Bukan actual, ya. Actual itu kan menunggu dia, baru terlalu lama kita menunggu selesai dalam suatu tahun atau periode, baru kita bisa menghitung actual overhead rate.
Nah, sama seperti yang tadi juga, sama seperti dalam tradisional, mirip-mirip dia. Cuman di sini kita sudah membuat cost pool-nya, cost pool ya. Sedangkan di waktu di tradisional kan hanya satu ya, hanya satu kan, hanya satu rate ya, hanya satu rate tadi di sini. Di tradisional itu kelemahannya hanya satu rate ya. Ini one rate ya, ini tradisional. Hanya one rate only ya. Itu tidak memadai sebenarnya ya. Terlalu menyederhanakan. Jadi seharusnya tidak boleh hanya satu rate ya. Logikanya gitu. Jadi di sini kalau cost pool-nya ada 3, berarti nanti rate-nya ada 3 gitu ya. Jadi tadi menentukan cost pool itu adalah di sini dia. Jika mempunyai pemicu biaya yang sama, same ya, yang sama. Ya, jadi itu satu cost pool, aktivitas itu satu cost pool, aktivitas ya. Ya, jadi satu cost pool, satu cost driver. Jika satu cost driver dia yang sama, maka dia dikelompokkan dalam satu cost pool ya. Oke. Untuk jelasnya kita lihat contoh lah. Contoh, kita bikin contoh example ya. Misalkan perusahaan membuat widget ya. Ini contohnya di HP ada itu, di laptop Anda itu misalnya contohnya seperti kalender ya, kalender. Terus widget ini semacam aplikasi mini sih, software juga ya, aplikasi mini. Ada contohnya, ada di handphone, ada di laptop. Contohnya misalnya di sini ingin mengetahui cuaca di sini, kalender ya, dan sebagainya. Itu namanya ya. Jadi itu aplikasi juga yang bisa diinikan, di-download, bisa dibeli atau sudah ada di handphone Anda gitu ya. Saya akan membuat ABC system bukan tradisional ya. Nah, ya, overhead. Nah, pertama tadi kan kita harus membuat dulu berapa banyak cost drivernya, berapa banyak gitu. Ada berapa? Nah, ditentukan katanya. Ada tiga. Nah, have 3 ya, ada 3 cost driver. Ya, cost driver ya, pemicu biaya tadi ya, cost driver ya, pemicu biaya. Yaitu ya, karena adanya aktivitas tadi ya, peristiwa kegiatan-kegiatan di dalam pabrik itu. Nah, ada tiga cost drivernya ini ya, ada 3 ditentukan cost drivernya ya, 3 cost driver. Nah, ini ada 3 cost driver, yaitu lihat tuh di bawahnya ya, lihat tuh cost drivernya itu ada 3. Direct labor hours, machine hours ya. Jadi ada 3 nih, 1, 2, 3 ya. 1 ya. 2 ya. 3. Ini ada 3. Jam tenaga kerja langsung. Jam mesin hours ya. Jumlah purchase order, PO ya, PO, purchase order ya. Pesanan pembelian, purchase order, jumlahnya berapa banyak gitu. Ini jumlah jam mesin, jumlah tenaga kerja langsung itu. Inilah nanti apanya, I-nya, penyebutnya ya, cost allocation base-nya ya, base-nya. Ya. Jadi ada 3 ditentukan oleh perusahaan itu ya, berdasarkan spesifik ke proses produksinya. Nah, ini tadi ada 1, 2, 3 direct labor, machine hours, dan purchase order. Bisa dengar suara saya ya? Bisa ya semua ya? Halo? Giovanni, Trimides, Aaron? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya percepat sedikit. Lihat nih. Direct labor tadi kan? Kan kalau tradisional kan cuma 1 kan? Kayak kemarin kita di job order itu. Cuman jam mesin kan? Waktu mengerjakan job nomor 650. Cuman 1 apanya? Cost allocation base-nya. Nah, kalau di sini cost allocation base, penyebutnya itu, Y-nya itu ada 3. Direct labor, ya, machine hours, ya. Kemudian di sini number, ini number of purchase order.
Jumlah PO-nya itu berapa? Setiap pemesan itu 1 PO. Kalau pemesan ada 3, berarti 3 PO gitu. Nah, lihat nih. Sekarang katanya, overhead yang manakah menurut kamu yang disebabkan oleh direct labor hours? Ini direct labor hours. Ini hours ya, ada hours. Direct labor hours. Hours. Yang manakah? Yang memicu ini nih, direct labor hours gitu ya. Dari overhead ini overhead semua ini ya. Indirect cost sama itu. Manufacturing overhead, factory overhead. Ini semuanya payroll tax, machine maintenance, purchase department labor, fringe benefit, purchase department supplies, equipment depreciation, electricity, unemployment insurance. Nah, yang mana masuk ke sini? Ya. Artinya yang dipicu oleh ini gitu loh. Ini pemicunya. Yang mana kira-kira yang berhubungan dengan tenaga kerja langsung. Nah, di sini sudah dibuat kok ya. Nih. Nah, ternyata ada 3. Payroll tax ya, pajak upah ya. Pajak upah. Jadi ya, setiap upah yang dibayarkan itu akan dikenain pajak ya oleh pemerintah. Nah, ternyata itu 1.000 ya, ini 1.000 ya. Kemudian pemicu berikutnya itu adalah fringe benefit. Ini adalah fasilitas ya di luar upah ya. Seperti jaminan kesehatan ya. Dapat itulah fringe benefit, jalan-jalan ya, liburan ya, dapat bonus, itu fringe benefit ya di luar upah ya. Jadi fasilitas lah apa yang benefit-benefit yang didapatkan oleh seorang karyawan di luar upah per jamnya itu fringe benefit, asuransi kesehatan ya, beasiswa anak ya, dan sebagainya, bonus ya, THR dan sebagainya. Kemudian satu lagi unemployment insurance, asuransi pengangguran. Nah, di luar negeri itu ini kita kan ini bicara di luar negeri. Untuk pengangguran itu ada juga dikenakan asuransi unemployment ya. Ya, unemployment insurance, asuransi untuk yang belum bekerja gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa yang ini biayanya ini overhead yang mana yang dipicu oleh machine hours? Nah, itu ada 3 juga. Mesin. Kan namanya berhubungan dengan mesin ya, pemeliharaan mesin kan ini. Nah, itu menyebabkan timbulnya biaya ini. Kemudian penyusutan mesin, equipment itu kan mesin, equipment depreciation. Kemudian electricity, nah listrik ya, listrik. Kalau kita mau mengaktifkan mesin peralatan bekerja, ya tentu harus ada listrik, ada daya ya, ada power ya gitu. Nah, itulah untuk kelompok ini machine hours ya. Kemudian pemicu daripada purchase order itu jumlah purchase order. Nah, lihat lagi di sini. Ini dia. Purchasing departemen labor. Tenaga kerja di bagian pembelian ya, departemen pembelian. Kemudian supplies, departemen pembelian. Supplies itu ya perlengkapan lah ya. Perlengkapan di bagian pembelian ya. Ya, perlengkapan ya. Tahu ya supplies ya. Dia masa pakainya paling lama setahun ya. Seperti pulpen, tinta, kertas dan sebagainya ya. Itu supplies ya. Nah, kemudian hanya 2, ternyata hanya 2. Nah, ini di total ya. Nah, itu seperti itu. Jadi di sini ada 3, ada 3 rate nanti, bukan 1. Tradisional hanya 1 kan. Nah, kemudian kita bisa menghitung rate-nya, yaitu cost in activity cost pool, berapa biaya di pool biaya put. Nah, seperti ini totalnya. Baru dibagi dengan base-nya itu, cost allocation base-nya tadi, yaitu direct labor hours, machine hours, number of purchase order. Nah, ini dia. Seperti inilah membuat rate-nya itu. Direct labor ya, untuk direct labor hours ini ya. Tuh, ya, ini. Ya. Tuh. 4.500 ini ya. Dibagi 1.000 ya, ini. Jamnya 1.000 ini ya.
1000 ini ke sini. Dapatnya $4,5 per jam tenaga kerja langsung. Untuk mesin hours, ini 2.500 dibagi dengan 250 jam. Jadi mesin itu bekerja selama 250 jam, ya. Oh, itulah pembaginya. Nah, dapatnya 10 per mesin hours. Sedangkan purchase order itu ada 100 PO. Ternyata ada 100 PO. Jadi totalnya itu, total biayanya itu untuk cost pool-nya ini, number of purchase order, dibagi dengan 100 jumlah PO-nya itu. Dapatnya 42,5 per purchase order. Boleh ya kita tambah 10 menit ya? Boleh ya? Halo? Tadi Pak. agak lama gitu tadi. Boleh, Pak. Ya, nanti kalau kuis atau latihan soal nanti saya bikin lebih singkat lagi, makanya harus lebih cepat ya. Oke, activity Ya, rate. Baik ya. Activity rate ini yang tadi. Ini kan 4,5 per direct labor dan seterusnya. Katakanlah perusahaan ini katanya membuat 2 widget. Widget itu tadi ya. Nah, widget A, widget B ya. Widget A dan widget B ya. Nah, ya, widget itu itulah seperti yang ada di handphone kalian itu ya. Itu widget itu ya, seperti mau melihat kalender ya. Jadi mau melihat cuaca ya dan sebagainya. Itu widget namanya. Aplikasi juga, itu aplikasi mini ya. Let's also assume each product A. Masing-masing produk ini, widget A ini ya, berapa banyak sih dia mengkonsumsi itu tadi pemicu biaya itu, berapa banyak dia konsumsi gitu ya, widget A, widget B. Ini widget A ya. Sorry ya. Widget A ini ya. Saya bikin itu widget A. Widget A ya. Widget B. Nih widget B ya. Widget B. Ini ya, kita bikin warnanya sama. Ternyata itu kan tadi total kan tadi di apa sebelumnya kan ini kan totalnya kan 1000 tenaga kerja langsung. Jam mesin 250 jam. PO 100. Nah, ini kan totalnya sama. Nah, ini kan 1250 dan 100. Ini tadi 100 ya. 100. Oke. Direct labor hours. Widget A itu ternyata dia hanya 400 jam. Sedangkan B 600 jam tenaga kerja buruh ya. Tenaga kerja langsung ya. Mesin, jam mesin, widget A menghabiskan 100 jam mesin. Widget B 150. Totalnya segini tadi. PO, widget A 50. Widget B 50. Kebetulan sama. Nah itu. Sekarang kita hitung berapa alokasi dari factory overhead. FO itu factory overhead. MO manufacturing overhead. Atau overhead disingkat. Kadang disingkat. Widget A. Untuk widget A. Untuk widget A ini ya. Widget A. Ini ya. Widget A. Berapa dialokasikan overheadnya itu? Nah, direct labor hours 400 nih kali rate-nya itu tadi ya, rate-nya. Kan 400 jam tenaga kerja langsung. Dialokasikan ya 1800, ini 1800 ya, 0 ini 0,00 ya. 1800. Nah, ini masih widget A ya, yang tadi ya, masih widget A. Nah, ini kan 1800 untuk tenaga kerja langsung. Dalam dolar ya, dialokasikan, allocated ya, dialokasikan. Ya, allocated ya. Ini. Allocated ya. Tuh. Dari mesin hours 100 kan 100 jam tadi. Rate-nya $10, 1000. PO 50, rate-nya tadi 42,5. Tadi kan. Ini tadi. Ini rate-nya ya. Ini lihat nih rate ya, ini rate-nya. Ada 3 rate ya. ABC rate ya, disebut ABC rate ya. Nah, ada 3 rate-nya itu ya. Ya, ada 3 rate-nya ini. 3 ya. Oke. Nah, ini
ya. Jadi untuk widget A, ini A ya, lihat ini kata-kata A ya, lihat A ya. Widget A itu ya. Lihat itu widget A ya. Nah, ya. Itu totalnya itu total, ini total overheadnya itu total overhead, total FO ya, factory overhead. FO ya, total FO-nya itu 4.925. Untuk B, widget B, totalnya itu 6.325. Tadi. Kemudian kita bandingkan tadi ya. Nah, lihatlah perbandingannya. Ini dengan tadi activity based costing ya, ABC. Ini untuk ABC ya. Nah, itu untuk ABC ya. Activity based costing ya, ini ABC. Nih, activity based costing ini kelihatan nggak warnanya? Oh, saya bikin biru, masih kelihatan ya? Terlihat ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kurang ini ya, warna biru ya. Coba saya ganti dengan warna ini deh. Nah, ini lebih nyata ya. Nah, itu kan tadi lihat Iya, tuh di Pak. yang ini. Ini tadi. Nah, lihat tuh ya. Untuk A 4.925. 6.325. Coba. Nah, ini kan sama kan? Itu pakai ABC. ABC ya. ABC. Ya, ABC. Activity based costing segitu. Totalnya sama, kedua-duanya sama. Tradisional, lihat nih. Tradisional. Ini ya. Tradisional. Tuh, ya. Nah, tradisional, lihat di situ. Saya gedein dikit ya. Nah, tradisional kan beda itu, lihat tuh. Widget aja dulu lihat. Kan 4.500 ini 4.925. Beda dia penentuan harga pokoknya itu. Ya. Widget B dengan traditional method 6.750. Sedangkan dengan activity based costing 6.325. Secara total sama. Selisihnya di mana? Difference. Artinya traditional method ini untuk widget A ya, widget A itu namanya under costing. Ini kan harga pokok penting karena untuk menentukan harga jual kan harga pokok. Ini terlalu rendah, ya kan? Seharusnya activity based costing yang lebih teliti untuk menghitung overhead itu harusnya adalah 4.925. Katakanlah kalau kita jual misalnya 4.800. Katakanlah misalkanlah hanya ini biaya. Tadi kan dia direct material dan direct labor belum kita hitung ini. Ya kan? Nah, ini kan sudah ini namanya under costing kan, under costing. Ini tradisional dibandingkan dengan ini, tradisional itu over costing dibandingkan dengan activity based costing. Yang mana yang paling akurat? Activity based costing. Ini yang paling akurat, ya. Kalau misalnya Bapak tambahkan lah, misalnya nih, Bapak tambahkan ya. Masih ada waktu kita nggak sebentar? Halo? Tapi kalau kalian nggak ada waktu lagi ya udah. Halo semuanya? Seumpama Bapak tambahkan nih. Ya? Ya, Pak. Tadi yang anak manajemen ada kelas lagi, Pak. Jadinya mereka udah langsung ini izin ke saya buat Ada berapa orang anak manajemen? manajemen. Banyak nggak? Lumayan sih, Pak, tadi Kalau kalian sekitar ada berapa orang? Kalau kalian berapa orang yang akuntansi? Belasan sih, Pak. Hah? Yang keluar berapa Belasan orang? kayaknya. Yang keluar. Ini masih ya. Oke, gini aja. Oke, nah saya coba saya tambahkan di sini ya. Nah, kan ini kan sebenarnya kita ini kan sebenarnya baru menghitung overhead kan? Overhead kan? Kalau direct material dan direct labor kan sama. Misalkan ini direct material. Katakanlah untuk widget A ya, widget A ya, katakanlah widget A itu, ini nanti ya saya bikin sini ya, direct material, katakanlah ya sama dengan
10.000 ya, 10.000 dolar. Terus plus direct labor ya, katakanlah 5.000 ya. Kemudian widget B ya, widget B ya, widget B ini katakanlah direct materialnya ya, direct material ini sama dengan katakanlah 12.000 ya. Kemudian ditambah direct labor katakanlah 6.000 ya, 6.000. Ini dolar ya, dolar. Nah, ini sekarang coba berapa hitung? Sekarang saya sajikan ini. Coba hitung berapa total cost, production cost, total product cost untuk widget A. Berapa totalnya untuk widget A? Ini baik dengan traditional method maupun activity based costing. Kalau untuk widget A ya, ini kan ini sama, tradisional dengan ABC sama aja direct material dan direct labor. Jadi untuk widget A itu dengan traditional method berarti tambahkan aja 10.000 tradisional widget A sama dengan tambahkan aja 10.000 tambah 5.000 kan gitu ya. 10. Langsung aja ya saya tambahkan ya. 15.000 ditambah ini 4.500 ya. Ditambah 4.500. Nah, itu sama dengan tambahkan aja berarti 19.500 ya. Ya. 19.500. Kamu udah bisa hitung kan widget B berapa? Tradisional ya. Tradisional untuk widget B. Ya. Berapa kira-kira? Coba hitung. Widget B. Ini saya bikin aja langsung B di sini ya. B, tradisional B. Berapa itu dapatnya? Ya, ini 12.000 ditambah 6.000 ya. Ditambah tradisional ya. 12.000 ditambah 6.000 ditambah 6.750 dan seterusnya. Begitu juga dengan activity based costing. Ininya sama, direct material dan direct labor-nya ini. Sama ini, direct material dan direct labor-nya sama. Ya. Tinggal bedanya di situ. Artinya katakanlah misalnya widget A ya, widget A aja ya. Ini kan 19.500. Oke? Widget A tradisional. Sedangkan activity base langsung aja activities ABC widget A. ABC widget A. Widget A ya. Itu berapa itu? Ini sama dia. Yang ininya sama 15.000 ya. 15.000 ini sama ya. 15.000 ya. Ditambah ini 4.925 ya, tambah 4.925. Ini berapa ini? Coba hitung. Berarti 19.000. 19.925 ya, sorry ya. Iya. 925. Nah, beda kan? Beda nggak itu? Lihat tuh bedanya. Tradisional itu total cost-nya itu, total production cost-nya itu untuk widget A 19.500. Ya. Beda, Pak. Beda kan? Itu yang tradisional, ya. Tradisional. Ini. Ya. Activity based costing. Activity based costing beda dia, ya. Nah. Itu. 19.000 925.
katakanlah kalau ini yang paling akurat itu ya ABC ya. Katakanlah kalau ini kita katakanlah dengan traditional method sistem. Kalau kita jual widget A katakanlah 19.800, kalau dijual 19.800 berarti masih rugi kan? Karena ini yang paling akurat activity based costing. Karena ini tadi under costing, khusus untuk overheadnya under costing. Ya, ini over costing. Kalau over costing artinya akan terlalu mahal nanti dijual gitu loh. Harga jualnya kan harga jual itu didasarkan dengan harga pokok kan? Iya kan? Sama itu kalau kamu jualan. Kamu kan tentu beli dulu berapa harga pokoknya. Kamu beli harga pokok 10.000, kamu kan harus jual di atas 10.000. Sementara dia di sini ya, harga pokok sebenarnya harga pokoknya itu yang paling akurat adalah activity based cost yang 6.325. Kita harga 6.750. Artinya kita akan kesannya bahwa barang kita itu mahal. Padahal karena tidak akurat tadi penentuan harga pokoknya, yaitu di unsur overhead-nya itu tadi. Nah, jadi activity based costing inilah yang terbaik sebenarnya dibandingkan yang tradisional. Karena semakin banyak cost pool-nya semakin bagus untuk cost driver yang sama. Cost pool-nya itu di sini 3, bisa 4, bisa 5. Jadi overhead itu bisa terdiri dari 5, 6 dan seterusnya. Yang penting dia tadi ada direct cause and effect relationship ya. Ada hubungan sebab akibat yang langsung ya. Ya, antara base-nya itu ya pemicu biaya dengan total biaya sumber daya yang dikonsumsinya, yaitu biayanya itu yang menyebabkan biaya itu. Gitu. Paham ya? Jadi ini traditional method. Jadi activity based costing itu lebih baik. Gitu, ya, jauh lebih baik ya. Silakan nanti dibaca-baca buku tentang activity based costing juga ya. Nah itu, jadi kalian sudah mendapatkan perbedaannya. Ini lanjutan aja nanti ABM ini activity based management ini nanti di akuntansi manajemen ya semester depan ini. Ini aja cukup ABC aja ini. Ya itu saya kira nanti Bapak oke lah cukup saya kira nanti Bapak akan kasih lagi tugas-tugas tambahan ya, tugas tambahan. Saya bikin nanti jadwalnya jam berapa hari apa selesai, jam berapa terakhir dikumpulkan. Namun kalaupun lewat dari deadline dari ya waktu yang saya tentukan, tetap aja kirim nggak apa-apa ya. Kalau ada nilainya saya kasih tahu ada nilainya ya, atau boleh ditanya kalau Bapak lupa apakah ini ada nilai atau tidak. Namun ya walaupun nggak ada nilai ya kerjakanlah tepat waktu ya, lebih cepat lebih baik dan syukur-syukur benar ya. Saya kira itu aja ya, rajin-rajin. Nggak. Halo. Suara bapaknya kayaknya ke-mute deh. Pak, Kayak suara mati ya, Coba Bapak. udah Suara mati Bapak. suaranya. ini suara bapaknya mati, makanya Pak suaranya mati Pak. Bapaknya di grup ngomong. Oh. Jessica doa. Halo. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Dayanti ya, Krisdayanti Parang ya. Halo. Iya Pak. Halo Pak. Nah, kamu berdoa buat kita sebagai ucapan syukur ya, Krisdayanti. Oke baik. Silakan. Ya Pak. Ya. Ya, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena kami telah selesai mengikuti mata kuliah akuntansi biaya Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk dosen kami Tuhan Yesus.
Berkati pelayanan dan juga tanggung jawab dan tugasnya Tuhan Yesus. Berkati juga mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah selanjutnya. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, amin. Makasih doanya. Nah, sebentar.